Kisah ini diawali dengan seorang dokter bernama Martin Harris bersama istrinya yaitu Liz yang pergi ke Berlin untuk menghadiri sebuah pertemuan internasional tentang bioteknologi. Bioteknologi ini semacam pengembangan tanaman di bidang pertanian. Dengan romantis, Liz pun memuji bahwa Harris melakukannya dengan baik, sepertinya berhubungan dengan pertemuan yang akan dilakukan nanti. Setelah dari bandara, pasangan ini pun menuju ke hotel. Namun cerobohnya saat menuju hotel, salah satu koper Martin malah tertinggal di bandara yang berisi pasportnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, Martin berjanji kepada Liz bahwa mereka akan bertemu lagi setelah pertemuannya dengan Profesor Bressler. Singkatnya, mereka pun sampai di hotel dan akan beristirahat. Namun sebelum itu, Liz mengkonfirmasi kamar pesanan mereka. Sementara si Martin yang baru sadar bahwa kopernya tertinggal di bandara pun menjemputnya kembali dengan memesan taksi yang disupiri oleh seorang perempuan bernama Gina. Awalnya semua berjalan mulus, namun tiba-tiba taksi oleng ketika menghindari sebuah barang yang jatuh dari truk. Taksi itu menabrak pembatas jalan dan tercebur ke sungai. Kepala Martin sempat terbentur kaca. Gina berhasil keluar lebih dulu dan mencoba mengeluarkan Martin dengan memecahkan kaca mobil. Akhirnya mereka pun selamat. Dengan segera Martin pun dibawa ke rumah sakit, sementara Gina langsung pulang dengan gelagat ketakutan. Martin sadar setelah koma selama 4 hari. Benturan yang cukup keras di kepalanya menyebabkan ia mengalami amnesia. Ia ditangani oleh seorang dokter bernama Dr. Frege dan seorang perawat bernama Gretchen Erfurt. Martin menceritakan bahwa ia tak bisa mengingat apapun. Ia hanya ingat namanya sendiri dan istrinya bernama Liz. Malam itu seingat Martin, ia hanya punya sebuah buku catatan dan jam tangan hadiah dari Liz. Ia pun sempat mengingat momen mesra bersama istrinya itu. Saat ia membuka buku catatannya, ia menemukan beberapa baris kode di salah satu lembar buku itu. Namun ia tak bisa mengingat apa maksud dari kode-kode tersebut. Ketika Martin menonton TV, ia tak sengaja melihat sebuah hotel dan ingat bahwa itulah hotel tempatnya dan Liz menginap. Martin pun meminta izin kepada Dr. Frege dan bergegas menemui Liz. Setelah sampai di hotel, Martin dibuat heran dengan sikap Liz yang tak mengenalnya. Ditambah lagi Liz sedang bersama seorang pria yang mengaku sebagai dirinya, yakni Martin Harris. Sempat membuat kegaduhan, si Martin pun ditahan oleh pihak keamanan hotel. Namun Martin menjelaskan bahwa ia datang bersamaan dengan Liz di hotel itu. Pihak keamanan yang melihat bukti CCTV hotel yang menunjukkan hanya Liz yang di depan resepsionis pun tentu tak percaya. Martin tak menyerah. Ia lalu mencoba menelpon temannya, namun sayangnya tak diangkat. Kemudian Martin meminta untuk berbicara dengan Profesor Bressler yang sempat ia hubungi sebelumnya, namun tak diizinkan pihak keamanan. Gawatnya ketika pihak keamanan memeriksa data dengan nama Dr. Martin Harris. Wajah yang bersama Liz saat itulah yang sebenarnya Dr. Martin Harris. Saat akan ditahan pihak keamanan, Martin pun meminta untuk kembali ke rumah sakit dengan alasan bisa saja ia yang salah dengan penyakit amnesianya. Ketika di perjalanan, Martin meminta berhenti ke supir lalu melihat kembali Liz dan Dr. Harris palsu dari luar hotel dengan wajah heran dan sedikit sedih. Martin pun pergi dan memilih menginap di hotel lain. Namun sayang, tak ada hotel yang mau menerimanya tanpa sebuah paspor. Lalu Martin meninggalkan pesan kepada seorang temannya bernama Dr. Cole dan mengadu bahwa ada seseorang yang sudah mengaku sebagai dirinya dan meminta bantuan kepada Cole. Ketika selesai menelpon dan hendak ke rumah sakit, suasana terasa menegangkan ketika seseorang menguntitnya hingga membuatnya panik dan lari ke kereta. Penguntit itu adalah seorang penjahat bernama Smith. Hampir saja ditangkap, namun Martin berhasil kabur. Esoknya Martin melihat sebuah taksi dengan nomor sama yang membawanya ketika kecelakaan lalu. Ia pun pergi ke kantor pusat taksi itu dan bertanya hingga 2 kali kepada seorang pengemudi taksi lain yang ternyata temannya Gina, yaitu Biko. Lalu Martin pun menemui Gina yang sudah nggak lagi jadi supir taksi dan bekerja di sebuah kafe. Gina adalah seorang imigran ilegal, jadi ketika kecelakaan terjadi, Gina langsung pergi karena takut identitasnya bisa terbongkar. Saat itu Gina sedang sibuk bekerja dan gak sempat melayani Martin. Thank you for saving me.
Lalu Martin pun pergi ke tempat pertemuan bioteknologi dan menemui Profesor Bressler. Namun saat itu, Profesor malah sedang bersama Martin Harris palsu. Martin pun dengan penuh keyakinan memberitahu Profesor Bressler bahwa ialah Martin Harris yang sebenarnya. Namun hal yang mengagetkan ketika Martin palsu mengucapkan kata-kata yang persis dengan Martin, bak mengcopy paste. Lalu membuat Profesor Bressler heran apa yang sudah dilihatnya itu. Kemudian Martin palsu menunjukkan identitas dan fotonya bersama Liz dengan posisi yang sama dengan yang dipunyai Martin. Sangat menambah kebingungan. Jika itu sebuah penyamaran identitas, maka dilakukan sangat profesional dan rapi. Setelah melihat hal itu, tak lama Martin pun pingsan dan kembali ke rumah sakit. Pagi harinya, merasa kasihan dengan kebingungan Martin, membuat perawat Gretchen memberikan sebuah kartu nama seorang detektif swasta dan mantan polisi rahasia Jerman bernama Ernest Jürgen untuk membantu Martin menemukan identitas aslinya. Dr. Frege kembali menegaskan bahwa Martin sedang lupa ingatan, dan Martin pun semakin kebingungan jika bukan Martin, siapakah dirinya sebenarnya. Martin lalu mendapatkan perawatan pemeriksaan tubuhnya menggunakan teknologi elektromagnetik agar membantu mengembalikan memorinya yang hilang. Parahnya ketika di ruang perawatan, terlihat Smith yang entah bagaimana bisa masuk ke ruangan itu, kemudian membunuh perawat Gretchen di depan Martin. Wow, apalagi nih? Dengan hati-hati, Martin pun mengambil gunting milik Gretchen untuk melepaskan ikatan di tangannya. Setelah Gretchen disembunyikan penjahat ke sebuah ruangan, terlihat Martin yang melepas ikatan tangannya berhasil kabur, walau dengan teroyong-oyong. Setelah kabur, Martin kembali menelpon Liz, namun kali ini yang mengangkat telepon adalah Martin palsu. Kemudian Martin menemui Jürgen dan memberitahu bahwa perawat Gretchen telah meninggal. Di dalam apartemen itu, Martin pun menceritakan kisah amnesianya yang rumit. Dengan memberikan sebuah buku catatannya, Jürgen pun melihat beberapa kode di bukunya dan bertanya tentang kode itu. Ingin bertanya lebih dalam, namun Martin tak bisa mengingat apapun tentang kode itu. Dan masih menjadi pertanyaan besar untuk Jürgen dan Martin sendiri, kenapa Martin palsu mengambil tempat si Martin ini. Do you believe me? I believe. Setelah memberitahu apa saja yang diketahui tentang dirinya, Martin pun memberi tanda terima kasih kepada Jürgen berupa uang. Lalu memberikan nomor temannya untuk dihubungi, yaitu Cole. Sebelum pergi, Jürgen pun menyuruh Martin untuk menemui Gina, guna mencari informasi lebih dalam apa saja yang ia ketahui dari Martin ketika di taksi itu. Sepulangnya dari sana, saat malam Martin kembali pergi menemui Gina untuk mengucapkan terima kasih, lalu memberikan jam tangannya yang ternyata seharga 84 juta rupiah. Martin pun mengajak Gina untuk melakukan pertemuan dengan Jürgen, guna mengungkap apa saja yang ia ketahui tentangnya. Malam itu Martin yang tak punya tempat menginap, lalu menginap di apartemen Gina, apartemen yang sedikit kuno. Sementara di tempat lain, Jürgen mencari tahu salah satu orang penting di pertemuan bioteknologi, yaitu Pangeran Shada. Pangeran Shada pernah menjadi sasaran pembunuhan sebelumnya. Sementara itu, di apartemennya, Gina menceritakan bahwa ia mempunyai tabungan yang banyak, dan ketika sudah cukup, Gina akan pergi dari kota itu untuk melanjutkan hidup yang lebih baik. Tak lama bercerita, terdengar ketukan pintu yang ternyata Biko akan pergi. Ia pun menitipkan kunci taksinya kepada Gina. Setelah beberapa lama, terdengar lagi ketukan pintu kedua. Namun kali ini yang masuk adalah penjahat yang ingin membunuh Martin bernama Smith yang datang dengan temannya bernama Jones. Nampak waspada setelah mendengar ketukan pintu itu membuat Martin sembunyi di atas genteng. Jones selalu mencarinya hingga ke bawah, sementara Gina nggak bisa lari karena ditahan oleh Smith. Tak lama Martin pun kembali ke kamar dan dibantu Gina menghajar Smith hingga tewas. Menyadari Jones akan balik lagi untuk ngebunuh, membuat mereka lari dengan mobil taksinya Biko. Tak sampai di situ, Jones juga mengejar mereka dengan sebuah mobil hingga ke jalan raya. Namun dengan pertarungan sengit, mereka bisa melarikan diri. Sayangnya, mobil Biko hancur ditabrak kereta. Setelahnya mereka pun ke bar yang dijaga oleh temannya Gina untuk bersembunyi. Di sana Martin meminta maaf atas apa yang sudah terjadi.
yaitu membuat Biko tewas, sementara Gina sendiri hampir tewas juga. Martin pun kembali melihat buku catatannya dan menyadari, ternyata kode halaman dan kode baris di buku itu tentang nama Latin spesies tumbuhan, yaitu Calocortus albus dan Umbellularia californica, namun belum mengingat apa makna dua nama itu. Esoknya Martin bersama Gina menemui Jurgen untuk memberitahu dua nama Latin tumbuhan yang ia temukan. Lalu Martin memberitahu bahwa seorang pangeran Shada yang dicari tahu si Jurgen adalah pemodal dari Arab Saudi untuk penelitian pertanian yang dilakukan oleh Profesor Bressler sebagai solusi atas orang kelaparan di dunia. Walau begitu, pangeran Shada mendapatkan ancaman pembunuhan atas hal-hal baik yang ia lakukan. Setelahnya Martin pun nekat menemui Liz yang terlihat sendiri. Dengan penuh kehati-hatian, Martin berhasil menemuinya. Namun Liz berkata bahwa Martin harus mengambil kopernya di bandara untuk mengambil pasportnya dan bertemu dengan Liz lagi di bandara itu. Liz pun sempat mencium Martin yang ternyata dilihat Gina dari kejauhan. Gina pun sedikit cemburu. Setelahnya Martin bersama Gina menuju ke bandara. Sementara Jurgen yang baru saja dari bandara mengambil salinan gambar CCTV ketika Martin masuk bandara bersama Liz. Semakin yakinlah Jurgen ini bahwa Martin sudah mengatakan kebenarannya. Tak lama temannya Cole nampak akan menemui Jurgen di apartemennya. Ternyata Jurgen telah mencari tahu. Cole adalah seorang anggota pembunuh bayaran bernama Bagian 15. Jurgen juga paham bahwa Martin pun pembunuh bayaran yang hanya lupa ingatan. Menyadari tak ada yang bisa lolos dari tim pembunuh bayaran ini, membuatnya memutuskan untuk bunuh diri dengan memasukkan sianida ke kopinya sendiri. Bagaimana bisa kabur? Jalan saja sudah nggak terlalu kuat. Jurgen pun tewas di hadapan Cole. Sementara itu Martin bersama Gina telah sampai di bandara dan mengambil koper miliknya dengan tertulis nama paspor Dr. Martin Harris. Martin pun masih bertanya-tanya siapakah ia sebenarnya. Tak lama Gina pun pergi karena merasa tak nyaman, sebab pembunuh bisa saja menemui mereka di sana. Lalu Martin memberinya uang lagi sebagai tanda terima kasih. Dan Gina mengingatkan Martin agar hati-hati dengan pembunuh di sana sambil mengembalikan jam yang diberikan oleh Martin. Tak lama Cole bersama Jones menemui Martin dan membawanya ke dalam mobil. Dengan disetrum, Martin pun mereka bawa. Ternyata Gina melihat kejadian itu dari kejauhan, lalu mengejar mobil yang membawa Martin dengan mobil yang dicurinya dari pengemudi taksi. Martin ternyata dibawa ke sebuah bangunan bertingkat yang sudah lama sekali kosong, tepatnya di lantai puncak. Saat Martin sadarkan diri, Cole menceritakan kejadian masa lalu bahwa Martin bukanlah dirinya yang sebenarnya. Martin hanya seorang pembunuh bayaran yang direncanakan mereka bersama-sama. Begitu juga Martin Harris palsu dan Liz yang bukan istrinya, namun hanya rekannya. Dr. Martin Harris ternyata nggak nyata, namun hanya tokoh legenda yang dibuat oleh Martin sebagai penyamaran. Dan tentu merusak rencana mereka bersama, yaitu rencana pembunuhan pada pertemuan bioteknologi yang akan dilakukan beberapa hari lagi. Sementara itu Gina yang menyusul dengan taksinya melihat Martin yang dibawa berada di atas bangunan, lalu dengan kencang menyusulnya ke atas dengan mobil. Sementara Cole kembali ke mobil dan pembunuhan Martin pun akan dilakukan oleh Jones. Tak berapa lama, dengan mobilnya Gina sudah berhasil naik ke atas, lalu menabrak Jones hingga diapit dua mobil, walau Gina mendapat tembakan di kaca depan mobilnya. Namun kedua kalinya Gina kembali menabrak Jones ke mobil mereka. Dan kali ini membuat mobil itu bersama Cole jatuh hingga ke parkir bawah, lalu membuat mobil hancur dan Cole pun tewas. Begitu pula dengan Jones yang tewas ditabrak Gina. Kejadian itu membuat Martin memeluk Gina karena khawatir. Jatuhnya mobil itu meninggalkan sebuah koper yang ternyata berisi identitas asli seorang Martin. Pasportnya saat itu dengan nama asli William St. Carmichael. Maka semakin kagetlah si Martin ini. Mereka pun membawa koper itu. Hingga malam harinya, Martin mengingat dan menceritakan bahwa dirinya adalah seorang pembunuh bayaran. Lalu di koper itu ditemukan stempel 3 bulan yang lalu di kota itu, yang artinya Martin sudah berada di Berlin 3 bulan yang lalu sesuai stempel. Martin kemudian mengingat bagaimana ia dan Liz merencanakan sebuah rencana pembunuhan.
Lalu Martin sadar itu sebuah kejahatan dan berusaha membatalkan rencana pembunuhan yang akan dilakukan kelompoknya tepat di malam itu. Dengan berlari terlihat Martin dan Gina menyusul ke pertemuan. Sementara bak penjahat profesional, Liz menyalin data penting milik Profesor Bressler dari harddisknya tentang penemuan bioteknologinya itu. Dan ternyata sandi dari harddisk itu adalah 2 nama tumbuhan Latin yang telah dicatat Martin di bukunya. Di tempat lain, Martin dan Gina yang berusaha menyelundup masuk ke hotel pertemuan itu ditangkap pihak keamanan hotel. Lalu Martin pun memberitahu bahwa ada bom di sana yang diletakkannya 3 bulan yang lalu. Bom itu tentu bisa membunuh banyak orang di hotel. Namun pihak keamanan nggak percaya begitu aja. Sementara bom pun sudah diaktifkan oleh Liz dan akan meledak 5 menit lagi. Tak jauh darinya, Martin menyuruh pihak keamanan memutar rekaman di hotel tanggal 27 Agustus. Lalu mereka menemukan muka si Martin dan Liz di sana. Barulah mereka percaya ada bom di hotel itu. Lalu mereka pun mengevakuasi seluruh orang-orang di hotel. Saat semua akan keluar, terlihat Martin palsu akan membunuh target dari pembunuhan itu, yang ternyata adalah Profesor Bressler. Tim pembunuh itu berusaha mencuri data penemuan Profesor Bressler dan membunuh setelahnya. Martin yang menyadari itu kemudian mencari Profesor Bressler untuk diamankan. Namun Martin palsu mencoba membunuhnya, lalu mereka pun berkelahi. Di tengah perkelahian, bom pun akhirnya meledak dan merusak sebagian bangunan, hingga menewaskan Liz yang saat itu ternyata berusaha mematikan bomnya. Setelah bom meledak, Martin palsu mencoba membunuh Martin. Sepertinya kekuatan seorang pembunuh Martin kembali. Martin pun lebih kuat menghadapi Martin palsu, dan akhirnya membunuhnya. Gina yang menyusulnya dan melihat kejadian itu lalu membawa Martin pergi keluar dari hotel. Sementara hotel terlihat rusak parah dan Profesor Bressler berhasil selamat. Di akhir cerita, pada esok paginya, Profesor Bressler pun bersama Pangeran Shada mengumumkan penemuannya tentang jenis jagung baru kepada dunia yang bisa cepat tumbuh dan lebih tahan kekeringan. Penemuan itu dibuat untuk mengurangi kelaparan di dunia. Sementara itu, Martin dan Gina akan pergi dari Berlin dengan paspor baru mereka dengan nama Henry Taylor dan Claudia Mary Taylor, melanjutkan kehidupan mereka berdua dengan bahagia. Yap, dengan begitu cerita pun tamat. Nice to meet you, Mr. Taylor. Nice to meet you. Film Unknown adalah film kerjasama antara Inggris, Jerman, dan Prancis yang disutradarai oleh Jaume Collet-Serra. Film ini rilis pada tahun 2011 dengan genre aksi thriller. Unknown adalah sebuah film yang diadaptasi dari novel Horst de Moy 2003 karya penulis Prancis Didier Van Coewelert. Alur di film ini terasa tegang sekaligus membingungkan dari awal hingga akhir dan membuat kita terbawa dengan kebingungan yang dirasakan oleh seorang Martin dan juga penasaran dengan tokoh yang sebenarnya. Peran apik seorang Liam Neeson sebagai Martin dan Diane Kruger sebagai Gina berhasil membuat mereka masuk nominasi aktor dan aktris internasional terbaik pada ajang Jupiter Award 2012. Dari segi pengambilan gambar sudah sangat baik, sementara kekurangan dari film ini belum ditemukan. Kalian yang suka dengan film bergenre aksi dan penuh ketegangan, film ini sangat pas untuk kalian tonton. Dan masuk pada penilaian, film Unknown UBR Entertainment memberi rating 7,3. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update film-film menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Thanks for watching. Bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.